Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Arsh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa menikmati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jamuan kepada kita semua, yaitu Al-Quran, sehingga kita insya Allah akan istiqomah di dalamnya untuk mempelajari dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan membahas mengenai surah Al-Hajj ayat 23. Surah Al-Hajj ayat 23. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha kharir wa hudu ila at-tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى
Summa makhilluha ilal baitil atiq. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, akan memasukkan, alladzina amanu, memasukkan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh, jannatin, ke dalam surganya. Jadi pada ayat ini sebagai kelanjutan dari yang kemarin ada banyak kelompok di dalam beragama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka yang tidak mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti yang menghukumi adalah Allah. Dan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kehidupan di dunia waktunya masih diberi oleh Allah, umurnya masih diberi, tidak juga kembali kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancamnya dengan neraka. Sekarang kebalikannya. Untuk orang-orang yang beriman itu ada dua syarat. Yang pertama, keimanan itu menjadi syarat untuk masuk surga. Yang kedua, amal soleh itu juga menjadi syarat. Jadi dua syarat ini. Tidak cukup hanya beriman saja, karena iman itu perlu pembuktian. Iman itu perlu pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah dengan beramal soleh. Allah menjanjikan di sini jannatin, dia akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya surga itu apa? Al-anhar, sungai-sungai. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, ketika manusia itu hidup di dunia, dia memiliki tempat. Tempatnya itu adalah rumah tinggalnya. Tempatnya itu adalah kediamannya. Oleh karena itu nanti kediaman ini sama kurang lebihnya, fungsinya sama, hanya kualitasnya yang berbeda. Kalau kita punya rumah berbeda-beda sekarang, ada yang tinggal di Mahoni, ada yang tinggal di Bukit Aster, ada yang tinggal di Amarilis, ada di mana, di berbagai tempat, bahkan ada di luar Citra Indah, ada yang di Cibarusah. Ini semua tempat ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti. Bukan lagi kita bertempat seperti tempat kita, tapi Allah menggantinya dengan surga. Apa gambaran yang paling mudah? Gambaran yang paling mudah adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau sendiri, Khadijah. Gambarannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Khadijah, lalu sampaikan kepada Khadijah Muhammad bahwa dia nanti akan menempati surga yang dindingnya itu semuanya berasal dari mutiara. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul apa yang akan kita tempati di surga nanti berbeda segala-galanya dengan yang kita nikmati di dunia. Bahkan tidak ada satu orang pun yang sudah menikmatinya selama dia ada di dunia. Jadi ini gambaran tentang tempat. Yang kedua, gambaran tentang yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'ah.
Kita di dalam kehidupan dunia ini perlu perhiasan. Banyak di antara kita memakai perhiasan sekarang. Ada yang pakai jam, ada yang pakai akeknya Pak, keluarkan. Ada yang pakai handphone, ada yang bermacam-macam, termasuk kita menggunakan kacamata itu bukan hanya sekedar fungsinya, tapi pada saat tertentu kita pengen itu juga sebagai style. Kalau mau fungsinya, sebenarnya Bapak nggak perlu yang bagus-bagus, tapi yang Bapak pilih selalu yang bagus. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan diganti semua perhiasan yang pernah kita gunakan di dunia itu asalnya dari min dahabin, dari emas. Walu'lu'a, dan juga dari apa lu'lu' Pak? Dari mutiara. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau selama dalam kehidupan di dunia orang yang beriman mengalami banyak sekali ujian dan cobaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kebalikannya. Dengan mereka yang sudah menikmati sebagian dari kehidupan, kenyamanan, kenikmatan, perhiasan dunia. Kalau kita perhatikan sekarang, yang bisa menikmati yang berlapis emas, yang berlapis mutiara, yang berlapis intan berlian, itu hanya orang tertentu saja. Tapi nanti semua orang yang beragama Islam dan beramal soleh akan diberi itu semuanya. Jadi Allah tidak membedakan ini semuanya, tanpa kecuali nanti semua akan diberi selain rumah, selain tempat tinggal yang istimewa, juga perhiasan yang kualitasnya itu tidak ada di dunia. Yang ketiga, walibasuhum fiha harir. Pakaian kita yang akan diberikan oleh Allah nanti di surga adalah sutra. Kami buka di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan, kenapa waktu kita hidup di dunia diharamkan bagi khususnya yang laki-laki memakai sutra, dan juga diharamkan untuk memakai emas. Kalau emas jelas lah. Kenapa itu diperbolehkan bagi yang perempuan? Kalau emas jelas jawabannya, karena penelitiannya sudah ada. Karena laki-laki tidak menstruasi, perempuan menstruasi. Kalau bapak menstruasi boleh pakai emas. Di sini. Karena dalam emas itu ada partikel yang dia bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Dan itu bisa mengganggu. Dan kalau yang memakai itu adalah kaum perempuan, dia akan keluar setiap bulan melalui menstruasinya. Tetapi kalau dia dipakai oleh laki-laki, tidak. Dia mengganggu nanti peredaran darahnya. Ini sudah diteliti. Tapi kalau pertanyaannya, sekarang kalau bajunya itu adalah baju sutra, apa ini? Ini yang belum ketemu. Sehingga Imam Asy-Sya'rawi beliau mengatakan wa fil akhirati yun'imur rijal bil harir wa bidzahab alladzi khurrima alaihim fid dunya wa huna qad ya'tarid an-nisa. Nanti ketika laki-laki diperkenankan oleh Allah di surga untuk memakai emas, untuk memakai sutra, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena lit takrim walit ta'dim. Karena ingin memuliakan manusia, karena ingin mengagungkan manusia. Selama ini mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan pada tingkat yang paling tinggi. Terus kemudian kami berpikir begini,
Sebenarnya Kak, bagi kita semua, masalah menggunakan baju dari sutra ini, kalau kami lihat, kalau kami teliti secara sekilas, itu sebenarnya persoalan standar hidup, persoalan lifestyle, persoalan standar saja. Jadi kalau kita sudah berada pada posisi yang tinggi standarnya, sulit untuk turun ke bawah. Sehingga mereka yang sudah memakai baju yang mewah-mewah itu umumnya nanti tidak mau memakai baju yang kualitasnya rendah, yang biasa. Kita dulu pakai baju Famatek, belum ada katun, habis itu pindah ke katun, sudah katun sudah enak gitu. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sutra, kita akan menggunakan itu. Ketika orang sudah pada posisi seperti itu, lihat aja, begitu banyak orang yang sulit untuk menurunkan kualitas standarnya. Semua, dalam semua hal, dalam pakaian, dalam makanan, dalam gaya hidup. Bapak sudah makan biasanya nasi padang terus, kalau nggak nasi padang pokoknya ke atas, disuruh makan yang di bawahnya. Bapak mikir dulu, ntar dulu deh, mendingan saya nggak makan. Sementara kehidupan dunia ini, kita tidak boleh terfokus pada hal itu. Kita harus biasa dalam semua hal. Kalau kita sudah biasa kumpul-kumpul dengan orang-orang yang besar, kumpul dengan orang yang kecil-kecil, nggak mau. Apalagi suruh pengajian, tafsir, nggak lah. Capek saya, hanya begitu-begitu aja, gitu. Karena kumpulannya sudah dengan orang-orang besar. Pakaian juga begitu. Kalau kita sudah pakaiannya itu, sudah tingkatannya kayak selebriti gitu, kemudian disuruh turun, itu sulit. Tapi yang biasa seperti kita, memakai apa saja enak aja, semakin enak pakaiannya ya enak aja tubuhnya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kami ingin kita itu tidak berhenti di satu hal dalam kaitannya di dunia, karena dunia ini terus bergerak. Kenikmatan yang paling tinggi yang tidak ada di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nanti, bukan sekarang. Di akhirat, rumah akan diberi, perhiasan akan diberi, semua yang kita kenakan juga akan diberi. Bahkan kita semua nanti akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti ini, tubuh kita seperti ini, tapi berbeda nanti kualitasnya itu. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Al-Jannatu wan Nar, orang-orang yang beristri, suami istri yang sama-sama mukmin, nanti dua-duanya akan menjadi suami istri di akhirat. Tapi dengan tingkat yang nanti kualitasnya itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang dilarang untuk kita pakai. Tetapi semua larangan yang ada di dunia itu hanya sebagai ujian saja, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Termasuk minuman yang sekarang diharamkan, nanti ketika di akhirat itu halalkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan gambaran yang paling tinggi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Ini semua fisik. Sekarang kita akan lihat yang non fisiknya. Yang non fisiknya seperti apa? Wahudu, dan mereka juga akan diberikan petunjuk ilat thayyibi, kepada ucapan-ucapan yang baik. Kalau ingin lihat ucapan yang saling menyayangi, ucapan yang saling menghormati, ucapan yang saling mengagungkan antara satu dengan yang lain, itu di surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Kita kan kalau ketemu mengucapkan salam. Salam itu sebenarnya gambaran yang paling kecil itu akan terjadi di surga, tapi sudah kita gunakan di dunia.
Terus kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bicara, bicaralah yang baik. Jangan bicara yang buruk. Kalau ingin bicara yang buruk, tahan. Lebih baik tidak bicara yang buruk, lebih baik itu ditahan daripada bicara buruk. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berbicara baik, ya sudah, tahan untuk diam. Dua-duanya itu berpahala. Malah sebagian ulama mengatakan justru lebih besar untuk nahannya itu daripada berkata yang baik. Tapi sebagian ulama lain mengatakan sama. Kita kan kadang tidak menganggap bahwa kita tahan omongan kita yang buruk itu berpahala. Kita tahan untuk tidak menggoda orang lain yang lain jenis itu berpahala. Kita tahan untuk tidak berzina itu berpahala. Semuanya itu berpahala. Karena semuanya itu adalah ujian kita di dunia. Oleh karena itu di sini dikatakan wahudu ila thayyibi. Allah akan memberikan petunjuk. Jadi tidak ada orang yang sudah tinggal di surga itu nanti omongannya seperti omongan kita di dunia. Oh, dulu sering ngecengin si ini. Oh, dulu sering godain ini. Oh, dulu sering, tidak ada. Tidak ada semua itu. Itu hanya terjadi di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat, kalaupun dia harus menggoda kawannya, harus ngecengin kawannya, bahasanya itu bahasa yang halus. Tidak sampai menjatuhkan. Ini sahabat. Rasul juga begitu. Rasul itu juga humoris, tapi humorisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyenangkan. Orang yang dihumorinya itu menjadi dibanggakan dia. Begitulah sebenarnya gambaran yang non fisik dari kehidupan yang ada di surga nanti. Maka di sini dikatakan wahudu ila thayyibi minal qauli, dan yang kedua wahudu, dan mereka juga akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang nanti berada pada rel yang itu. Tidak ada orang yang menyimpang dari itu. Kenapa? Karena ini petunjuk Allah, seakan-akan ini sudah menjadi prototip. Semua orang yang masuk surga itu akan seperti itu. Ini karena ada hidayahnya Allah. Maka di sini dikatakan wahudu, dan mereka juga akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ila siratil hamid, kepada jalan yang terpuji. Apa yang disebut dengan siratil hamid? Yang disebut dengan siratil hamid di sini, adalah semua aktivitas yang aktivitasnya itu selalu baik dan terpuji. Jadi kalau tadi adalah perkataan, kan di dalam kehidupan di surga itu kan nanti orang yang saling ngomong, orang juga beraktivitas. Tidak ada omongan, tidak ada aktivitas yang aktivitas itu menyakiti orang lain, tidak ada. Itu hanya terjadi di dunia. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa orang mukmin itu memang diperintahkan di dunia untuk memberikan kehidupan di dunia itu sebagai bayang-bayang dari kehidupan di akhirat. Kita harus saling menyayangi, kita harus saling menolong, kita harus saling peduli. Semuanya itu terjadi nanti di akhirat. Tapi kalau kita kemudian di situ masih membuli orang, nah itu kemanusiaan kita. Kita masih marah, dalam amarahnya itu keluar kata-kata yang kasar, itu manusiawi kita. Kita nggak bisa nahan, itu manusiawi kita. Karena memang petunjuknya Allah Subhanahu wa taala tidak full diberikan kepada kita. Nanti di surga berbeda. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya itu karena semuanya sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang melenceng dari hal-hal yang baik dan terpuji. Kebalikannya,
innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka itu menghalangi orang-orang mukmin dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalangi orang-orang mukmin yang akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Ini siapa di sini? Kalau kita lihat di dalam asbabun nuzulnya, ayat ini turun kepada Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawannya pada waktu sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin mau masuk ke Mekah, kalau tidak salah pada tahun ke-10 Hijriah. Tapi tahun ke-8 Hijriah, tapi kemudian ditahan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya, tidak boleh masuk Mekah. Akhirnya kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah. Kaum muslimin apa yang ingin dilaksanakan? Mau melaksanakan ibadah haji, tapi tidak diperbolehkan. Nah, ini kemudian ayat ini turun, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, yang mereka itu menghalangi Nabi dan para sahabatnya menuju jalan Allah, wal masjidil haram, dan secara khusus ingin melaksanakan haji di Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa, yang Masjidil Haram itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk semua manusia. Jadi Masjidil Haram itu siapa Pak yang membuat? Siapa yang menyuruh setelah dia membuat? Siapa yang menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan pondasi di situ? Kalau Nabi Ibrahim meletakkan pondasi, berarti itu sudah dipakai sebelumnya untuk tempat ibadah. Siapa orang yang pertama kali menggunakan ibadah di situ? Nabiullah Adam alaihissalam. Tetapi sebelum Nabi Adam alaihissalam, apakah sudah digunakan sebagai tempat ibadah? Sudah. Dulu ketika Adam belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi, Baitullah itu sudah di situ, sehingga malaikat itu melaksanakan tawaf di situ. Begitu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam, Allah menunjukkan itu tempat sujudmu itu nanti di Ka'bah itu. Lalu malaikat naik ke atas. Di atas itu kemudian disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu apa? Tempat ibadah yang ramai. Kenapa ramai? Karena setiap hari itu ada tambahan 70.000 malaikat. Bayangkan, setiap hari dari zaman dulu, sekarang ada berapa itu di atas? Di atasnya Ka'bah persis. Lebih banyak mana orang yang tawaf di atas dengan di bawah? Berlipat-lipat yang di atas itu. Maka ini untuk menunjukkan kepada kita, wajar kalau dalam penelitian ternyata kenapa doa kita di Ka'bah itu mustajab? Karena begitu kita doa di bawah, di sekitar Ka'bah di situ, maka doa kita tuh ke atas ini langsung, tidak ada satir, tidak ada penutup sama sekali. Bahkan kalau kita cek kepada para pilot, tanya kepada pilot-pilot, berani nggak lewat di atasnya Ka'bah itu? Mereka akan menghindar. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa disitulah kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Maka Allah mengatakan itu tempat untuk bersujud di Ka'bah itu untuk semua manusia. Ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya menolak Nabi Muhammad untuk masuk ke Mekah, itu sudah menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah. Sama kalau kita punya masjid ada di sini, kemudian dibangun rame-rame, kemudian ada yang tidak membolehkan melaksanakan ibadah di sini. Nah, itu juga mungkin bagian dari menghalang-halangi.
Jadi tetap boleh ibadahnya, itu tetap boleh. Dalam kondisi seperti ini tetap boleh. Yang tidak boleh apanya? Yang tidak boleh berdempet-dempetannya itu. Maka di sini diberlakukan protokol untuk jaga jarak. Kalau ada orang yang tidak membolehkan masjid digunakan sebagai tempat ibadah, maka dia yasudduna an sabilillah. Kena dia. Jadi bukan ayat ini bukan hanya terjadi dulu, bukan. Tapi siapapun sampai hari kiamat nanti yang menghalangi orang lain yang mengadakan aktivitas di masjid, nah ini bahaya di situ. Wa yasudduna an sabilillah. Allah mengatakan itu semua sawa'anil akifu. Itu semua diperuntukkan oleh Allah untuk umum, untuk publik. Maka masjid itu disebut sebagai tempat yang umum. Karena itu disebut dengan al-jami, masjid jami. Masjid kumpulnya orang banyak. Ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Siapa di sini? Wabil khusus al-akifu fihi, yaitu orang-orang yang pengen beriktikaf di dalamnya. Walbat, dan juga orang-orang yang datang dari luar. Entah untuk sholat, entah untuk apa, entah untuk di situ umroh. Jadi, nah di situ diperbolehkan. Oleh karena itu, satu-satunya masjid yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidil Haram. Wa man dakhalahu kana amina. Kalau ada masalah, orang kemudian masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Kalau di dalam Masjidil Haram masih diburu, yang memburu ini harus dikenai hukuman. Nah, di sini, maka masjid itu salah satu tempat yang aman. Wabil khusus adalah Masjidil Haram. Maka tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Apakah keluarganya Nabi menguasai Masjidil Haram? Tidak. Walaupun kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu sebagai juru kunci, tapi dia tidak pernah menghalang-halangi orang. Dia hanya juru kuncinya. Walaupun Abu Thalib itu nanti menjadi juru kuncinya, tapi dia nggak menghalang-halangi orang. Siapapun yang datang mau ke situ, mau ibadah, Abu Thalib mengatakan, ini miliknya Allah. Maka ketika Raja Abraha datang, kemudian Abdul Muthalib diperintah untuk menghadap Raja Abraha, apa jawabannya Abdul Muthalib? Raja Abraha minta, Abdul Muthalib, semua penduduk di situ keluarkan dari tempatnya, itu akan aku hancurkan. Kemudian dia menjawab, saya bisa memerintahkan penduduk di situ keluar dari situ. Tapi yang tidak bisa saya lakukan adalah bahwa rumah itu miliknya Tuhan. Dan kalau engkau mau menghancurkan rumah itu, engkau berhadapan dengan Tuhan. Nggak percaya dia. Begitu mau berangkat dari Taif, langsung burung ababil menghancurkan mereka. Ini betul-betul nyata. Oleh karena itu Masjidil Haram itu salah satu dari tempat yang menjadi syiar terbesar dari agama Islam. Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid fihi, dan barang siapa yang bermaksud untuk melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, biilhad, bidzulmin, ada kecenderungan untuk berbuat zalim. Orang datang ke situ tapi niatnya adalah untuk kezaliman. Nuzikhu min adzabin alim. Siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu luar biasa pedihnya. Jadi barang siapa, itu tempat yang dijamin oleh Allah, keamanannya, kedamaiannya, kenyamanannya. Maka kalau kita masuk Masjidil Haram, itu berbeda dengan masuk masjid manapun. Karena saking lamanya dan banyaknya orang beribadah di masjid itu. Bapak masuk aja masjid di Mahoni, dengan masjid yang baru dibangun. Bapak bangun sekarang masjid, bagaimana rasanya? Berbeda.
Masjid yang di dalamnya digunakan sebagai aktivitas kegiatan-kegiatan peribadatan maupun kegiatan kajian ilmu maupun kegiatan zikir itu punya aura yang jauh lebih nikmat dibanding hanya yang dipakai sholat saja. Ini berlaku pada semua hal, termasuk rumah kita. Bapak punya rumah sekarang, bagaimana enaknya? Enak sekali karena sudah dipakai untuk ibadah, untuk sholat. Coba sekarang Bapak beli baru yang di sana, masuk di situ. Kemudian ditanya, enak mana dengan rumah Bapak? Enak rumah saya. Rumah Bapak lebih jelek daripada yang di sana. Iya, tapi enak di saya. Kenapa enak di saya? Ada yang berbeda di situ. Karena yang memiliki tempat itu sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi beda nanti. Maka ketika kita masuk Masjidil Haram, itu rasanya di hati kita menjadi berbeda. Kenapa ada rasa begini? Kenapa ada rasa begini? Ini yang disebut dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang tiba-tiba kita rasakan yang berbeda. Di tempat yang sangat mulia itu, kalau orang berbuat kezaliman, misalnya, jangan pernah menganggap di Masjidil Haram itu nggak ada orang zalim. Apa ada copet di situ? Banyak. Tanya kepada bapak-bapak yang pernah ibadah haji, kemudian kecopetan. Tapi ingat bahwa semua orang yang berbuat kezaliman di situ akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat sebagaimana orang melaksanakan kebajikan. Nyopet di situ tidak sama dengan nyopet di pasar Jonggol. Beda. Nah ini, berbuat kezaliman di situ juga berbeda di tempat lain. Oleh karena itu, sekarang kan marak di Indonesia kan orang pada berani, termasuk berani ngambil kotak amal yang ada di masjid. Itu berbeda itu dengan yang kotak amal yang ada di luar masjid. Yang di masjid itu luar biasa nanti. Di rumahnya Allah saja mereka berani berbuat seperti itu, apalagi di luar rumahnya Allah. Orang ini nggak punya etika, orang ini nggak punya adab, tidak punya ruhaniyahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang cenderung mau berbuat kezaliman akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang luar biasa. Wa idz bawwa'na. Kita pindah kepada cerita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun pondasi di situ. Wa idz bawwa'na, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim li Ibrahima makanal baiti, tempat untuk bersujud kepada Allah. Maka disebut dengan bait, Baitullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah memerintahkan kepada Ibrahim jauh-jauh datang dari Palestina menuju ke Mekah. Begitu dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memberitahu kepada istrinya yang bernama Hajar, Ibrahim ini nggak begitu enak mau ngomongnya. Aduh, kenapa ini gini, mana ini mau harus berangkat ini. Akhirnya ngomong. Istrinya menyatakan, kenapa wahai suamiku, apakah engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, kami mendapatkan wahyu. Akhirnya menyampaikan juga dia kepada istrinya. Ya udah, kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadamu, maka Allah sudah menyiapkan segala-galanya di sana. Padahal di sana itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tanah yang tandus. Lalu keluarga ini kemudian menuju ke sana. Di situ kalau kita lihat sebenarnya kita ngerasa dalam kehidupan di dunia ini sulit. Belum ada apa-apanya dengan sulitnya Nabi Ibrahim. Bapak disuruh pergi ke suatu tempat, tempatnya belum tahu, di sana ada siapa. Pokoknya diarahkan nanti, kalau sudah jalan nanti diarahkan.
Dari tempat itu nanti memulai kehidupan. Maka dibangunlah itu tempat itu oleh Ibrahim. Setelah dibangun, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat itu. Berarti Ibrahim nanti bermukim di sana. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah tusyrik billah. Yang pertama, jangan engkau bermusyrik ataupun menyekutukan Allah. Allah tusyrik bi syai'a, dengan sesuatu. Artinya jangan membuat hal-hal yang lain yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi dulu ketika Ibrahim bersama Raja Namrud. Raja Namrud itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sama dengan Raja Fir'aun. Kemudian ditanya oleh Ibrahim, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, itu menerbitkan matahari dari timur dan kemudian menenggelamkannya ke barat. Sekarang coba engkau balik, engkau terbitkan itu dari barat, kemudian engkau tenggelamkan ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Lalu dia nggak bisa jawab apa-apa. Kalau begitu engkau bukan Tuhan. Karena dia sebelumnya mengatakan, saya bisa menghidupkan orang, saya bisa mematikan orang. Ya kalau hamil, kemudian dia saya biarkan, ya udah kasih hidup. Saya bilang mati, bunuh, mati dia. Bukan itu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang bisa mencipta. Sementara ini sama sekali tidak bisa mencipta. Maka ketika Ibrahim ditempatkan di tempat itu, yang pertama yang selalu ditekankan oleh Allah kepada nabi-nabinya adalah Allah tusyrik bi syai'a. Jangan engkau sekutukan aku dengan yang lain. Sekarang penyekutuan ini terang-terangan, Pak. Karena dalam kehidupan beragama memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk bersikap toleran. Sehingga karena begitu terang-terangan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah nanti menurunkan musibah seperti sekarang juga terang-terangan. Seperti yang dulu pernah diturunkan kepada Samiri. Samiri itu kan terang-terangan. Kemudian setelah Samiri mengakui bahwa dia menjadikan sapi yang berasal dari emas itu sebagai Tuhan, maka dia kemudian dihukum oleh Nabi Musa alaihissalam. Hukumannya adalah la misas, tidak boleh saling bersentuhan. Ini terjadi sekarang. Kalau kita merujuk kepada peristiwa Samiri, maka yang terjadi pada Samiri itu terjadi juga sekarang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama semua orang itu harus bertauhid kepada Allah. Karena bertauhid itu adalah alamat dari orang yang beriman. Kalau ada orang beriman tidak bertauhid, alamatnya nggak ada dia. Yang kedua, watahhir baiti, dan engkau sucikan tempatku, lit-thaifina, bagi orang-orang yang melaksanakan lit-thaifina. Apa artinya di situ? Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, sucikanlah rumahku, lit-thaifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina, dan juga orang-orang yang bermukim di situ, beribadah di situ. Maka orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Mekah, dia disebut dengan mukimin. Bapak mau apa-apa, mau nyari yang kecil-kecil gitu kepada mukimin tahunya. Gimana ada jualan apa yang kecil-kecil gitu, Bapak yang nggak tahu, nah mukimin tahu semuanya. Ini disebut dengan mukimin.
warruqa'is sujud, dan juga orang-orang yang rukuk dan juga orang-orang yang sujud. Bagaimana cara yang disebut dengan Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyucikan rumahnya. Menyucikan rumahnya itu maksudnya adalah Allah menyuruh kepada Ibrahim untuk melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Ada sholat. Semua nabi nanti punya ibadah yang namanya sholat, cuman berbeda-beda bentuknya. Ada zakat. Semua nabi juga punya aturan zakat nanti berbeda-beda. Nanti semuanya ini disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah orang itu bertauhid kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang dia lakukan adalah beribadah supaya dia tersucikan jiwanya. Kita sholat, Pak, setiap hari kita ngerasa semakin hari semakin bersih hati kita. Harus merasa. Kalau nggak merasa berarti ibadah kita perlu dipertanyakan. Kita merasa kita taklim seperti ini. Semakin lama harus semakin banyak yang bisa kita serap dan kita amalkan. Kalau tidak, berarti taklimnya itu belum menyucikan diri kita, belum menyucikan pikiran kita. Kita punya harta. Kalau kita belum berzakat, berarti harta kita itu masih bercampur antara hak yang harus diberikan kepada orang lain. Tapi kalau itu sudah kita keluarkan, berarti yang sedikit itu membersihkan yang lain. Contohnya sudah ada yang kemarin kami sampaikan, kalau kita nyuci bajunya itu 20 piece ataupun 30 piece, itu tidak mesti yang namanya deterjennya itu sama dengan banyak bajunya, tapi cuman segini. Tapi yang segini itu nanti dia membersihkan yang banyak, sama dengan zakat. Oleh karena itu ibadah dalam agama kita itu menyucikan kita. Oleh karena itu semakin lama orang itu diberikan umur oleh Allah, semakin tua dia akan semakin nikmat ibadahnya. Jangan sudah tua masih nyari ini yang benar yang mana ya. Orang itu ngomong begini, ini harus begini, ini harus begini. Itu ngomong bismillah, ini enggak bismillah. Lah, udah lewat Pak itu. Harusnya kita memang sudah menikmati ibadah. Jadi mulai umur 50-60 tahun itu memang Allah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk lebih banyak beribadah. Kenapa? Dia udah gak urusan lagi dengan rezeki bagi anak-anaknya. Anaknya sudah keluar dari rumahnya. Dia hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah. Wa'adzin finnasi bil hajj, dan serulah Ibrahim kepada manusia. Setelah tadi sholat dilaksanakan, ibadah di Masjidil Haram itu dilaksanakan, di Ka'bah dilaksanakan, lalu Allah nyuruh kepada Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin finnasi bil hajj. Dalam surah Al-Baqarah nanti ada cerita yang lebih panjang. Ketika Ibrahim disuruh seperti itu, Ibrahim bingung gimana caranya. Gimana caranya? Lalu Allah menyuruh, memberikan ilham kepada Ibrahim, engkau datang ke Jabal Qobis. Jabal Qobis itu gunung yang paling tinggi yang ada di sekitar Mekah. Naik ke situ, ngomong di situ, ayyuhan nas, wahai para manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah langsung, Ibrahim, kamu cukup menyeru seperti itu. Nanti yang menyampaikan di hati semua manusia itu adalah aku melalui Al-Quran. Maka kalau sekarang Bapak Ibu mengatakan, Bapak berangkat haji, saya belum dapat panggilan. Nah, belum nyampe di surah Al-Hajj ini. Belum nyampe di surah Al-Hajj. Semua kita sudah dipanggil. Panggilannya itu bukan Rasulullah saja, tapi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah nyuruh. Maka Nabi Ibrahim itu kalau ada perintah dari Allah, dia nggak pernah dia tunda, tidak ada.
Nggak seperti kita. Kita kan biasa masih nunda, ntar dulu, lihat dulu, aduh gimana ya. Nah, itu. Ibrahim tidak. Begitu dia diperintah, langsung dilaksanakan. Termasuk awal-awal perintah, ketika dia disuruh untuk berkhitan. Begitu disuruh berkhitan, langsung aja pakai kampak, dar gitu. Aduh sakitnya bukan main ternyata khitan itu katanya. Ibrahim, belum saya kasih ilham, cara khitannya gimana? Engkau sudah lakukan. Nah di situ. Maka Nabiullah Ibrahim ini memang luar biasa. Jadi dia tidak pernah nunda. Kalau ada perintahnya Allah langsung dilaksanakan. Bahkan Allah sampai memberikan sifat kepada Ibrahim, fa'atammahunna. Semua yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim itu sempurna dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa, wa arina manasikana. Ya Allah kasih saya lagi, kasih perintah lagi. Kenapa? Karena semua perintah darimu itu semakin menyucikan jiwa kita. Kalau kita kan udah ngerasa cukup kan, sholat 5 waktu Pak, udah cukup, tambah lagi, enggak. Nah itu kita. Padahal semakin banyak sholat, semakin menyucikan jiwa kita. Kita disuruh Pak bayar zakat Pak, masih ntar katanya. Begitu udah dibayar, udah Pak sodakohnya Pak, ntar dulu. Nah, padahal dengan sodakoh itu sebenarnya membersihkan kita. Kita kalah Pak sama Nabi Ibrahim. Termasuk dalam hal makan. Nabi Ibrahim setiap mau makan cari kawan. Kanan ada enggak, kiri ada enggak, depan ada enggak. Kalau enggak ada cari dia, baru makan. Kalau kita enggak, udah dapat makanan, nah kita sembunyi-sembunyi makannya. Itu bedanya kita dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka memang jauh kita. Setelah Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim wa'adzin finnasi bil hajj, Allah nanti yang menyampaikan. Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini dia ayatnya. Apa kata Allah? Ya'tuka, mereka akan datang kepadamu rijalan, bagi orang yang dekat itu dengan jalan kaki. Jadi yang dekat akan menggunakan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga mengendarai unta bagi yang jauh. Dulu nggak ada Pak pesawat, sehingga kalimat wa ala kulli dhamirin ini menggambarkan semua angkutan itu diwakili dengan unta. Bapak mau naik pesawat terbang, atau dulu orang tua kita naik kapal laut, berangkatnya aja dari sini ke Mekah bisa 45 hari. Kita sekarang cuman berapa jam di situ? Cuman 9-10 jam. Semakin kesini semakin mudah. Tapi semakin kesini orang beribadah juga semakin dangkal ibadahnya. Kalau orang dulu hebat, semua orang satu kapal itu menjadi saudaranya. Sekarang kita enggak. Habis haji, begitu pulang udah nggak ingat lagi. Pak, ingat sama saya sama Bapak, yang nolong Bapak itu saya. Yang mana ya? Nah gitu. Semakin dangkal sekarang spiritualitasnya, berbeda dengan orang-orang dulu. Nah di situ. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang jauh-jauh itu akan datang dari semua penjuru di dunia ini. Datang, jadi semua orang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau bisa untuk daftar haji, daftar aja. Karena Bapak daftar sekarang, dapatnya 20 tahun lagi insya Allah. Itu. Nanti lama-lama anak yang belum lahir harus kita daftarin. Karena kita sudah di Bogor sudah 20 tahun. Bapak daftar sekarang 20 tahun. Kita daftar umur 40 berarti umur 60 mungkin baru berangkat. Tapi ingat, semua orang yang sudah meniatkan diri untuk berangkat haji, berangkat atau tidak, itu pahala hajinya diberikan kepadanya. Sini. Oleh karena itu kalau punya modal untuk bisa untuk berangkat 25, kan cuma 25 juta awalnya. Kelihatannya cuman, nyarinya itu sulit sekarang. Nah, di situ.
Apa istimewanya ibadah haji? Allah hanya menyatakan dalam Al-Quran itu umum, tapi nanti sebenarnya dalam hadis luar biasa. Yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum, supaya engkau menyaksikan berbagai manfaat. Apa kemanfaatannya itu? Banyak sekali. Kalau kita nanti berangkat haji, kita akan menyadari bahwa ibadah kita itu tidak ada apa-apanya ternyata dibanding orang-orang yang ada di sana. Bapak masuk sama-sama ibadah, Bapak lihat kanan kiri, ya Allah, itu dia datang ke sini dengan didorong, sudah tua pula, tapi ibadahnya itu luar biasa. Lihat orang lain lagi, kita akan lihat, ya Allah. Makanya ibadah haji itu bukan hanya yang kaya yang bisa, tapi yang mampu. Ada orang yang biasa-biasa, tapi diberikan kemampuan. Yang memampukan dia siapa? Orang lain, sehingga dia berangkat. Entah berangkat karena dinas, entah berangkat karena diberangkatkan oleh orang, entah berangkat karena bermacam-macam. Tidak penting dari mana cara berangkatnya, tapi yang penting adalah bisa ibadah hajinya itu. Maka kita akan lihat di situ, ya Allah, ternyata kita ini gak ada apa-apanya ibadah. Kita lihat orang ibadah 24 jam itu tidak berhenti dari awal sampai akhir. Sehingga kita lihat di situ ada saja orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di Mekah. Padahal selama ini kita punya bayangan kalau kita nggak beribadah sholat di sini Isya sudah kita laksanakan. Di tempat lain lagi Isya. Di tempat lain lagi jam 10 kita lagi ngobrol-ngobrol, itu baru Isya. Di tempat lain sejam lagi baru Isya. Di tempat lain baru Isya. Sehingga 24 jam ini di bumi ini memang tidak akan pernah lepas sedetik pun dari orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begini masih belum percaya pada agamanya Allah. Jadi ini sudah betul-betul akal kita itu didekatkan dengan banyak contoh. Kalau yang begini masih belum percaya, Masya Allah, perlu contoh yang bagaimana lagi? Maka di sini Allah akan menunjukkan banyak sekali manfaatnya. Harta kita yang kita keluarkan untuk ibadah haji itu kita akan menganggap sepele. Ya Allah, saya habis-habisan ngumpulin itu, tapi begitu saya ke sini, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu melampaui. Itu baru di dunia. Kita akan lihat banyak orang lain yang lebih tinggi dari kita, yang lebih rendah dari kita. Kita akan memposisikan diri. Ya Allah, begitu banyaknya orang yang mau masuk surga. Kira-kira kita di mana? Itu semua orang rebutan. Setiap mau tawaf rebutan. Apalagi kalau hari Kamis sama hari Senin sama hari Jumat 3 hari. Kenapa? Senin karena orang puasa kebanyakan. Lalu pengen dia bukanya nanti di Masjidil Haram. Sebelum dia buka itu dia akan turun tawaf. Maka kalau bapak-bapak habis asar baru turun, maghrib belum selesai. Nanti selesainya nanti habis maghrib. Karena itu hari Senin. Hari Kamis juga begitu. Hari Jumat apalagi. Maka orang-orang kita harus tanya kepada mukimin, ini kira-kira yang longgar kapan ya? Nanti Pak, jam 3 malam. Ternyata tidak. Enggak, begitu kita datang jam 3, mana longgarnya? Kagak ada itu. Space sama sekali untuk kita. Tapi kalau sudah kita jalan di situ, Allah memberikan jalan kepada masing-masing orang. Maka jangan khawatir dalam ibadah haji. Karena ada yang khawatir, aduh saya takut kalau ibadah haji itu. Takut meninggal di sana, meninggal di sana itu jaminannya insya Allah adalah surga. Kami punya banyak guru di Maroko itu, cita-citanya itu akhir dari hayatnya adalah tinggal di Mekah atau meninggal di Mekah. Sementara kita masih KW, masih pengennya meninggalnya ya udah sama keluarga. Padahal meninggal di situ yang menyolatkan berapa? Ini untuk menegaskan kepada kita tidak usah khawatir dalam beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti Allah menjamin engkau keluarkan segitu, Allah mengganti yang berlipat-lipat. Tentu tidak mesti dengan harta. Belum lagi engkau lihat di situ, oh ternyata Saudi ini begini. Kita akan lihat di situ. Oh. Kita akan lihat banyak hal yang bisa kemanfaatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka di sini dikatakan liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang ada di dalam ibadah haji. Belum nanti di surga, Pak. Di surganya apa? Sebaik-baiknya bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan 3 ini, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi, Rajab. 3 ini berturut-turut. Kenapa 3 berturut-turut? Karena ada pelaksanaan ibadah haji. Allah menjamin tidak boleh kita berperang di 3 bulan ini. Dzulqa'dah, ada orang yang sudah mulai berangkat nanti di bulan Dzulqa'dah ini. Tapi karena sekarang kondisinya berbeda, jadi lain, hanya khusus. Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Muharram, orang pulang dari sana. Maka Allah menjamin dari dia berangkat sampai dia pulang aman. Kapan ini ditetapkan oleh Allah? Ini ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bukan ketika Al-Quran turun. Jadi jauh Allah Subhanahu wa taala sudah nyampe ke situ. Masih belum percaya dengan agama yang begini. Kalau masih belum percaya, naudzubillah. Maka di sini dikatakan liyashhadu manafi'alahum. Belum lagi ada kita datang ke situ itu ada yang kami sebut dengan ar-rahah ar-ruhaniyah. Kita punya rohaniyah, kita punya tradisi ibadah di sini. Begitu ibadah di sana nanti menjadi tambah. Ya Allah, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Banyak hal yang sifatnya langsung terjadi di situ. Ada jamaah kita ini Pak, ketika dia di Mina, di Citra Indah ini, ketika dia di Mina, dia memakai kacamata 3, dia punya kacamata 3 karena untuk ganti-gantian. Begitu lihat kawannya, ternyata kawannya ini kacamatanya pecah, kemudian diberi gitu. Saya beri Pak, ini kacamata. Nanti Pak saya ganti Pak dengan ini. Enggak, saya ini sedekahkan untuk Bapak di sini. Dia berdoa, ya Allah, saya sedekahkan ini di tempatmu yang paling mulia, yaitu di Mina. Ya Allah, saya hanya minta keberkahan dari yang saya kasih ini. Bagaimana saya enggak pakai kacamata? Begitu nanti selesai dia lempar jumroh, masuk ke dalam kemahnya, dia bisa melihat itu tanpa kacamata lagi sampai sekarang. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam hadis dikatakan semua lorong yang ada di Mekah dan di Madinah itu penuh dengan malaikat. Kalau di sini malaikat itu harus kita undang. Undangnya bagaimana? Kita ada taklim, malaikat datang. Di sana nggak usah diundang Pak. Di semua lorong itu masuk. Maka ada hadis yang sampai mengatakan siapa yang sudah memasuki daerah haram, itu daerah itu sudah menjadi saksi bagi dia. Daerah itu sudah menjadi saksi bagi dia. Coba. Ini untuk menunjukkan betapa mulianya daerah haram ini. Karena daerah haram adalah daerah di mana Dajjal itu nggak bisa masuk ke situ. Yang lain bisa dimasukin, tapi daerah haram tidak. Daerah haram itu batasnya kurang lebih nanti ada yang 7 km dari Mekah. Ada yang ke timur, ada yang 10 km dari Mekah. Ada yang 8 km nanti dari Mekah barat, ada yang utara. Siapa yang menjadikan ini mulia? Haram itu mulia. Haram itu punya makna 2. Haram yang berarti haram seperti kita, haram yang berarti mulia. Siapa yang menjadikan daerah ini mulia? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang mulia. Yang diberikan rezekinya penduduk di situ bagaimana caranya? Yang penting rezekinya ada. Termasuk daerah ini nanti tidak bisa dimasukin oleh Dajjal. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah dimintakan oleh Rasul. Coba. Madinah dimintakan oleh Rasul, ya Allah,
jadikan daerah ini juga daerah haram, sama nanti ada yang sebelah utara batasannya, sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan. Itu daerah haram. Beginilah hebatnya kalau menjadi Rasul. Doanya itu kemanfaatannya untuk umat selama-lamanya. Setelah liyashhadu manafi'a lahum. Yang kedua, faedah dari ibadah haji itu antara lain wayadhkuru smallah, dan engkau akan banyak berzikir kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari yang sudah ditentukan. Hari yang sudah ditentukan itu kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13. Tadi kami sebut ini bulan yang paling mulia. Tapi letak kemuliaan ini di mana? Di 4 hari ini. Yaitu 10, 11, 12, 13. Terus amalan apa yang paling mulia di sini? Amalan yang paling mulia bagi orang yang beribadah haji adalah berzikir dan kemudian berkurban. Kalau nggak berkorban, dia menyembelih sembelihan al-hadyu. Kalau nggak itu, dia membayar dam. Ini yang paling mulia bagi kita. Ini hebatnya Allah. Aduh Pak, saya nggak bisa haji. Berkorbanlah, karena berkorban itu juga yang paling, ibadah yang paling mulia di bulan Dzulhijjah itu adalah berkorban. Pengen tahu saya kemuliaannya? Kemuliaannya Bapak hitung bulunya kambing yang Bapak korban. Hitung bulunya. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Itu baru bulunya, belum yang lainnya. Ini untuk menunjuk kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban. Ibadah kurban ini hanya 4 hari. Lewat dari 4 hari ini tidak disebut kurban. Maka syiar yang ada di Mekah sana juga ada syiar yang ada di sini. Jadi Allah Maha Adil. Pak, kita rugi dong jadi orang miskin. Nggak usah rugi. Tidak ada ruginya menjadi orang yang miskin selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan memasukkan surga sesuai dengan kemampuan kita. Mereka yang bisa berangkat haji mungkin harus nunggu kita 1000 tahun untuk masuk surganya. Coba. Bapak yang miskin langsung menuju ke surga itu dengan tanpa hisab hitungan. Saya miskin ya Allah, di dunia saya begini, langsung aja masuk. Nggak usah dihitung. Yang ada semua kebaikannya. Bahkan Bapak, kalau kita punya anak, misalnya anak itu difabel, ada yang mungkin matanya yang buta, ada yang mungkin nggak sempurna apanya, Allah menyatakan dalam hadisnya, semua manusia yang dia dikurangi kemuliaan dari badannya, tapi kemudian dia mengakui Allah dan ikhlas dengannya, jaminan daripada kekurangannya itu adalah surga. Maka tidak ada ruginya jadi orang Islam. Nggak usah kita banding-bandingin, aduh enak jadi enak Bapak ya, ke Mekah bisa begini-begini, kita juga enak di sini. Nah, nikmati aja semuanya di sini. Semua punya porsinya masing-masing. Maka di sini ketika tanggal itu, ketika hari itu, yang ibadah yang paling utama adalah nanti mengingat Allah. Zikir yang biasa kita gunakan di sini, la ilaha illallah, la ilaha, dirubah nanti. Begitu masuk Mekah dirubah menjadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi harus dipahami maknanya. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, karena udah dipanggil kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru nanti kita doa yang khusus. Yang kita minta apa? Mintalah sebanyak-banyaknya. Jadi mintalah sebanyak-banyaknya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang kita minta itu berarti banyak yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ingat-ingatlah semua kenikmatannya Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua dari semua sisi. Min bahimatil an'am, ada dari sisi binatang ternak. Oleh karena itu, dari semua yang kita berikan dan kita gunakan dalam ibadah haji itu, fakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Wa at'imul ba'isa, dan jangan lupa berikanlah sebagiannya kepada orang-orang yang sengsara. Ba'isal fakir, lagi fakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat ini ingin sebenarnya orang Islam seberapapun banyaknya dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, perniagaan maupun peliharaan dalam bentuk binatang dan lain-lainnya, jangan lupa engkau bisa menikmati itu, tapi engkau juga harus memberikan hak kepada fakir miskin, termasuk dengan hewan yang kita korban. Hewan yang kita korban itu berapa kita boleh ngambilnya? Sebenarnya bebas. Sebagian ulama mengatakan ada boleh separuh untuk fakir miskin, separuh untuk kita. Tapi jumhurul ulama, beliau mengatakan sepertiga boleh kita ambil. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat atau orang lain yang ingin kita beri hadiah. Tapi itu kalau nyembelihnya sendiri, Pak. Kalau nyembelihnya ke panitia, jangan minta yang separuh, panitianya sewot nanti. Nah, di situ. Kalau itu disembelih sendiri, dikulitin sendiri, nah, itu boleh. Itu. Biasanya panitia nanti memberi. Nah, di situ dikasih ya buat yang pengkurban. Baru kemudian 2/3-nya nanti yang akan dibagikan oleh panitia, karena dia nggak usah bagi lagi. Apa boleh dia minta lagi? Boleh, tapi harus dibatasi. Boleh mintanya berapa? Ya mungkin 5 bungkus lagi. Kalau dia minta 20 atau 30 bungkus, habis, Pak, panitianya di situ. Nah ini makanya yang berkorban itu jangan berpatokan kepada hukum fikihnya boleh kok ngambil saya setengah. Ya kalau Bapak sembelih sendiri boleh, Pak, sana lakukan sendiri, Pak. Nah gitu. Tapi kalau itu ke panitia ya harus tahu. Oh, dikasih paha bagian kanannya sudah cukup lah. Kalau mau tambah lagi 5 mungkin boleh. Kalau untuk hadiah kepada kerabat kita. Intinya ada yang kita nikmati, ada yang harus dibagikan kepada fakir miskin. Summal yakdu tafatahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Summal yakdu tafatahum. Wal yufu nuzurahum, dan juga hendaknya mereka menyempurnakan nazar mereka. Ini hati-hati yang punya nazar. Khusus nadar. Nazar itu kita tidak diperkenankan mengambil sedikit pun yang ada di situ. Jadi kalau sudah bernadar mau menyembelih kambing gitu, jangan diambil, karena nazar itu semuanya untuk orang yang kita nadarkan, termasuk dam. Bapak punya dam nanti, damnya itu misalnya apa? Haji itu harusnya haji ifrad. Haji ifrad itu datang ke Mekah melaksanakan haji dulu, baru kemudian melaksanakan umroh itu. Tapi kita nggak selalu bisa melaksanakan ini. Kenapa? Karena siapa tahu kita kloternya itu kloter yang awal. Kloter awal itu berarti hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu kita datang ke situ
tanggal 10 belum datang, 10 Dzulhijjah, tanggal 9, 10 belum datang. Sehingga kita datang ke Masjidil Haram dulu, tawaf, umroh, balik lagi, gitu. Dilaksanakan umrohnya dulu. Nanti begitu ibadah haji, baru dilaksanakan ibadah hajinya. Nah, haji yang begini, ini kena dam. Jadi semua orang yang berangkat ibadah haji harus siap-siap uang dam. Kenapa? Karena dia nanti melaksanakan haji tamattu, melaksanakan umroh dulu, baru haji. Padahal perintahnya dalam Al-Quran, hajinya dulu, baru umroh. Terus kalau Bapak pengen cepet, saya hajinya cukup 4 hari, tanggal 9 datang, 10, 11, 12, sama udah pulang. Nggak menunggu yang 13, nafar ula namanya. Digabung ini, begitu datang ke sana, saya niat haji dan umroh, namanya haji kiron. Digabung itu, haji eksklusif biasanya. Datangnya akhir, pulangnya cepat-cepat. Tapi kalau sholat tidak eksklusif yang begitu. Datangnya terakhir, begitu salam langsung loncat. Nah, itu bukan eksklusif. Tapi itu salah itu. Kalau menurut saya salah, menamai eksklusif itu salah itu. Karena pahalanya juga eksklusif juga. Pahalanya sedikit dia. Karena tidak banyak yang dia bisa lakukan di situ. Maka dia cukup 4 hari. Yang begini juga kena dam. Maka kalau kita membayar dam, tidak boleh kita ngambil. Saya minta ininya dong. Nah, yang bapak-bapak sukanya minta sesuatu di situ. Saya minta itu dong khusus. Nah, ada yang minta hatinya, ada yang minta torpedonya. Nah, itu jangan diambil. Pokoknya kalau dia nazar ataupun dam, jangan diambil. Semuanya untuk orang lain. Kalau pengen ya harus beli di pasar Mekah sana. Kalau pengen harus beli aja. Nah, itu lebih aman. Wal yatawafu, dan hendaklah dia melaksanakan tawaf bil baitil atiq, yaitu di Baitil Atiq, di rumah Al-Atiq yang disebut dengan rumah yang tua. Kenapa rumah tua? Karena inilah tempat yang pertama kali di bumi ini dijadikan sebagai tempat ibadah. Tadi oleh malaikat, dilanjutkan oleh Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim memberikan pondasinya, nanti disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah satu lagi, zalika, yang sedemikian itu, yaitu orang-orang yang melaksanakan semua perintahnya Allah dalam kaitannya dengan syiar haji ini. Wa may yu'addim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lah, maka yang begitu itu baik bagi dirinya. Jadi Allah meridhoi kalau orang itu melaksanakan syiar yang paling besar adalah haji. Kita kan di sini ngadain syiar. Kalau malam tahun baru kita ngadain syiar, itu juga syiar. Kalau Maulid Nabi kita ngadain syiar. Memang tidak semua ulama melaksanakan, tapi kita niatnya adalah syiar, supaya anak-anak kita nanti menyadari, oh ternyata ada Maulid Nabi. Kalau tidak begitu, lama-lama ini hilang karena diganti oleh syiarnya setan. Setan ngadain Valentine's Day. Berapa banyak orang Islam yang sudah ikut. Setan ngadain nanti April Mop. Berapa banyak orang Islam yang ikut, ke bawah. Oleh karena itu mayoritas ulama membolehkan syiar dalam rangka untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada hari ataupun keadaan yang ada di situ, dalam rangka untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diganti oleh setan. Kalau kita tidak masuk ke dalam satu anggota DPR, enggak ada orang Islam, yang lain masuk, sama dengan syiar. Kalau kita tidak mensyiarkan, yang lain masuk.
Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, fa huwa khairul lah. Itu baik buat dia. Apa artinya? Dia akan dapatkan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhillat lakumul an'am, dan dihalalkan bagi kalian al-an'am, binatang ternak, illa ma yutsla alaikum, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, seperti darah, waddam, walahmal khinzir. Juga daging babi. Jangan, kalau sudah diharamkan oleh Allah SWT, jangan, tahan. Karena di dalam pengharaman itu ada sesuatu yang apabila kita teliti ada bahayanya, itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Fajtanibur rijza minal awsan. Oleh karena itu, jauhkanlah ketika kita menyembelih itu diniatkan untuk berhala. Coba, apakah masih ada? Masih. Lihat aja di negara-negara barat sekarang kembali ke situ. Ada acara apa-apa, itu modelnya yang dibawa itu adalah berhala-berhala. Jadi di barat itu sekarang mau mulai ke sana, kembali ke zaman kegelapan. Orang ngadain acara tapi dia membuka baju semuanya. Orang ngadain apa kegiatan tapi yang dimunculkan di situ adalah berhalanya. Ini mulai terjadi lagi. Jadi semakin zaman ini segala sesuatunya, khususnya dalam kaitannya rezeki itu dimudahkan oleh Allah, nah namanya kemaksiatan itu juga semakin menyebar luas. Wajtanibu qaulaz zur, dan juga jauhilah perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa ataupun dusta. Hunafa alillah. Kita lanjutkan dulu ini. Hunafa alillah. Dalam ibadah tadi kita dilarang, kita diperintah oleh Allah untuk menjauhkan dari niat yang kita lakukan itu karena berhala. Hunafa alillah, semata-mata ibadahnya itu condong kepada Allah, lurus kepada Allah. Ghairu musyrikin nabi, tanpa harus menyertakan kemusyrikan yang ada di dalamnya. Kan kita banyak, ada orang dari mana nanti kemusyrikannya ada. Termasuk menyertakan kemusyrikan itu adalah menggunting kiswahnya Ka'bah, nanti dijadikan sebagai jimat di Indonesia. Atau kalau enggak, ngambil tanah yang ada di sana, dibawa pulang nanti ke Indonesia. Apa yang terjadi? Jinnya itu ngikut. Nah, di situ. Maka begitu nyampe di sini, ini orang ini tidak sehat, karena dia ngerasa bahwa tanah di sana dianggap sebagai tanah yang memiliki mukjizat. Sama aja, tidak usah begitu, tidak usah dicampur-campurkan dengan kemusyrikan. Sesuatu yang tidak ada disebut di dalam Al-Quran, yang kita percayai, tapi dari orang-orang terdahulu yang tidak ada dasarnya, jangan. Faka'annama kharra minas sama wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah. Ini banyak sekali. Penyakit sekarang ini adalah penyakit kemusyrikan bagi mereka yang di luar agama Islam. Bagi yang beragama Islam, penyakit kita sekarang ini adalah penyakit orang tidak konsisten mengamalkan agama. Lihat berapa banyak anak-anak kita tidak sholat. Anak-anak muda tidak sholat, yang masih muda-muda terutama, sudah ratusan bahkan ribuan. Ini penyakit yang ada di diri kita, di kaum muslimin. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, maka Allah memberikan gambaran seakan-akan dia itu nanti jatuh dari langit. Fatakhtafuhut thairu, lalu disambar oleh burung. Sudah jatuh, nanti disambar oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi apa ini maknanya?
sebenarnya kalau orang itu sudah berani musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Karena orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hatinya sudah tidak ada lagi bersih-bersihnya. Hatinya itu penuh dengan keburukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di sini. Fatahtafuhu at-tayr. Orang itu bagaikan diturunkan dari langit. Tidak ada gunanya. Kemudian dalam penurunan itu kemudian dia dibawa oleh angin. Dia terombang-ambing nanti di mana-mana. Atau kalau tidak dibawa angin, dia nanti di situ disambar oleh burung. Jadi sudah jatuh nanti ketipan tangga. Ini untuk memberikan gambaran kepada orang musyrik. Tidak ada baiknya sama sekali kalau orang itu sudah musyrik kepada Allah dari sisi akidah agama. Tapi dari sisi kemanusiaan tentu masih biasa. Kita anggap sebagai yang biasa. Jadi musyriknya itu yang menjadikan dia najis, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Ruhaniyahnya. Karena memang para ulama saya mengatakan kalau orang itu sudah berani musyrik, suruh aja dia tinggal, tapi tinggalnya bukan di bumi. Kira-kira kalau dia tidak tinggal di bumi, mau tinggal di mana? Yang bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan ibarat yang diberikan di sini. Dia sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu orang yang musyrik betul-betul orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman dan Islam kita, menambahkan ilmu kita sehingga ilmu kita itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.